Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Widodo Braling. Video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara mengembalikan pohon mawar yang sudah seperti ini keadaannya. Ini ada 2 mawar ya teman-teman ya. Kita olah lagi nanti menjadi berbunga lagi dan daunnya lebat. Tapi di sini saya akan menggunakan 2 cara, yaitu cara yang seperti biasa orang lakukan dengan media padat, dan satu lagi kita akan menggunakan sistem hidroponik. Ya, ini seperti ini. Ini hidroponiknya kita menggunakan galon air mineral. Untuk tutorial bagaimana cara membuat galon air mineral ini menjadi pot untuk tanaman hidroponik, silahkan mampir ke channel kita ini ya. Oke teman-teman, ini langsung saja tutorialnya ya, atau caranya. Yang pertama kita sediakan dulu media tanamnya. Yang pertama media tanam untuk mawar yang kita mau tanam seperti biasa, media tanam padat ya. Ini di sini ada campuran sekam bakar, sekam mentah, tanah, kita pakai tanah, dan pupuk kandang. Untuk perbandingannya 1:1:1,5. Jadi setengah pupuk kandang, kita pupuk kandang kambing ya, tapi dengan catatan udah fermentasi ya, udah adem. Jadi nanti bisa langsung nutrisinya keserap sama mawar ini. Jadi pupukannya setengah, yang lainnya 1:1:1. Untuk media tanam hidroponik kita gunakan sekam bakar sama pupuk kandang aja ya, pupuk kandang sedikit karena nanti kita menggunakan air. Nanti di sini kita kasih air dan nanti kita tanam di sini. Oke ya teman-teman, kita langsung aja. Jadi biasanya kan kalau Anda ini beli tanaman, pertama beli seperti ini keadaannya ya. Ini medianya hanya menggunakan media sekam. Sebenarnya ini media sekam ini sementara aja, harus diganti dengan media yang lebih bagus. Dan kalau udah berbunga, di sini katakanlah udah bunganya udah layu, ini posisinya pasti kayak gini kalau nggak dirawat ya. Posisinya kayak gini. Makanya kita akan coba bagaimana mengembalikan pohon mawar ini yang semulanya bunganya bagus, daunnya bagus, seperti semula lagi. Yang pertama kita lihat ini kenapa daun yang ini nggak ada, ya, habis ini ya. Karena ini sambungannya di sini ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat sambungannya ini. Di sini ini adalah pohon aslinya ini. Ini mawar kampung. Jadi sambungannya di atas ini penumbuh mawar pohon lamanya. Ini harus dibuang teman-teman. Karena kalau ini dibiarin ini akan mati pasti nih. Makanya ini merana nih ya. Kita potong aja ini. Potong seperti ini. Dan ini kita bisa stek teman-teman. Kita bisa stek. Nanti kalau udah numbuh kita bisa sambung ke mawar-mawar hybrid ya. Kita taruh aja dulu. Kemudian kita buka dulu ini. Ya. Kita buka dulu. Kita buang sekam mentahnya ini, media sementara ini. Kita bersihkan kayak gini. Kita sisain 5% aja lah dari sekam semula ya. Sekam semula. Kemudian kita siapin pot seperti biasa, pot seperti ini. Ini posisi lubang harus benar-benar ada ya,
karena tanaman itu akan bagus kalau potnya poros ya. Jadi medanya poros, langsung keluar, tidak jemek ya. Oke, kemudian kita taruh ini media yang udah ada ini, yang tadi kita bikin, campuran sekam, tanah sama pupuk kandang. Taruh sini. Kemudian kita taruh lagi tanaman ininya, mawarnya. Kita timbun ya, timbun lagi. Kita padatin nggak usah terlalu ditekan ya, asal pohonnya bisa berdiri aja, nggak doyong. Karena takut nanti akarnya akan ada patah. Ada posisi gini. Kemudian untuk lebih bagusnya lagi, kita potong ya. Nah ini mulai ada tunas nih sebenarnya nih teman-teman ya. Kita potong di sini nih. Dan nanti tunasnya ini akan muncul lebih cepat. Kita bisa potong di sini bisa, tapi kita sesuaikan di sini biar nanti tumbuhnya sama. Ya, kita potong. Seperti ini aja. Nah, kalau udah kayak gini, kita berharap nanti mudah-mudahan dari ruas-ruas ini akan muncul tunas-tunas baru, ya, tunas baru gitu. Paling nggak ini mulai muncul biasanya udah mulai hari kelima biasanya. Hari kelima nanti akan muncul. Kita taruh di sini dulu. Kemudian kita akan membuat untuk sistem hidroponiknya ya teman-teman ya. Kita singkirin sini sedikit. Nih seperti ini. Ini galon kita udah potong jadi dua seperti ini. Kemudian kita lobangin, ya, lobangin semuanya ini sebenarnya udah dilobangin buat nanti sirkulasi dari air. Nanti kan kita di sini kita kasih air. Sirkulasi air dan nanti untuk tempat keluarnya akar. Jadi akarnya nanti akan menggantung dan akan menyerap nutrisi yang ada di air sini. Kalau ini nggak usah dilobangin ya. Dan kemudian di sini juga kita lobangin. Ini tempat untuk pembuangan. Jadi maksimal air nanti keluar dari sini. Ya, kita bisa nanti kasih ke 5 cm atau 3 cm terserah teman-teman. Kalau saya pakai sekitar 5 cm-an. Dan biasanya saya tidak memakai sumbu ya teman-teman. Biasanya kan untuk sistem hidroponik kita pakai sumbu untuk menyerap air yang akan diserap ke sini ke atas. Karena ini bentuknya udah menonjol lancip seperti ini. Kalau kita taruh di sini dia akan kerendam. Makanya dia akan otomatis akan nyerap sendiri ke atas. Jadi saya nggak memakai sistem sumbu seperti ini. Oke. Yang pertama kita taruh dulu ini pupuk kandang ya, pupuk kambing. Kita pupuk kambing. Kita taruh di sini. Seperti ini. Ya. Kemudian kita kasih air teman-teman. Kita kasih air seperti ini. Nah, sementara jangan dipenuhin dulu. Nanti kalau udah semuanya ditanam, kita penuhin ya. Dan ini untuk tempat kita kasih gayutan ya, buat kita nenteng. Kita taruh seperti ini. Kemudian media tanam yang udah kita bikin ini yaitu campuran antara pupuk kandang sama sekam bakar. Kita pakai sekam bakar aja ya karena kita hidroponik. Jadi campurannya 1,5 aja, 1 untuk sekam bakar, 1,5 untuk pupuk kandangnya. Tapi dengan catatan pupuk kandangnya udah adem ya, udah fermentasi. Dan kita buka ini mawarnya.
juga, karena memang kalau kita beli biasanya dari puncak ya teman-teman ya. Untuk petani-petani tanaman hias untuk mawar ini biasanya kan dari puncak. Puncak biasanya ngambil dari Lembang. Kadang kita ke Lembang langsung, kadang ke puncak. Kita buang ini sekam mentahnya, kita sisain, kita tanam seperti ini. Kemudian kita timbun lagi, tambah lagi pakai sekam. Kita penuhin aja teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita potong ya. Kita potong, kita pruning mawar ini, kita samain ya posisinya biar nanti numbuhnya sama. Ini kita potong, terus kita kurangin daunnya biar nanti tumbuh tumbuh daun barunya, tunas barunya lebih cepat. Potong semuanya. Nah, kita berharap nanti mudah-mudahan akan muncul tunas-tunas baru di setiap, bukan di setiap, ada di beberapa tunas nanti di sini ruas akan muncul tunas baru ya. Bagaimana cara perawatan selanjutnya supaya pohon ini tetap bagus nanti pertumbuhannya? Jadi ini setelah udah seperti ini, nanti kita siram ya teman-teman ya. Kita siram seperti ini biar dia lebih padat lagi. Ini juga. Jadi kalau sistem hidroponik ini, kalau nanti kita siram di sini udah pembuangan airnya udah keluar, berarti cukup ya teman-teman ya. Cukup untuk ngisi airnya. Itu indikasi kalau udah penuh ya. Untuk sistem hidroponik ini kita tidak menggunakan media tanah ya, karena dia cukup dengan air. Posisi medianya nanti akan terus basah. Jadi untuk tanaman hidroponik ini kita tidak menggunakan media tanah. Kita cukup dengan media sekam yang ringan dan pupuk kandang serta air aja, karena dengan asupan nanti dari air dia udah cukup, tidak memerlukan media yang padat untuk mengikat air. Tapi kalau untuk sistem biasa seperti ini, kita menggunakan tanah ya, dengan campuran satu tanah, satu sekam bakar atau sekam mentah sama setengah bubuk kandang. Bubuk kandangnya harus yang udah fermentasi, yang udah adem ya, gitu. Kemudian selanjutnya, kalau udah posisi seperti ini, biasanya saya tidak langsung menggunakan pupuk NPK ya. Kita pakai pupuk NPK berimbang ya, yang 16-16 seperti ini. Bisa pupuk NPK apapun. 16 ya. Kita ambil setengah sendok, kita taruhin nanti di sini.
taruh di sini, terus kita siram. Itu biasanya kalau udah mulai numbuh tunas, mulai ada pertumbuhan tunas sedikit-sedikit, kita langsung bisa taruh. Tapi untuk saat ini saya belum, karena tadi akarnya mungkin ada yang tergores atau luka, jadi saya belum berani. Kalau teman-teman langsung ya nggak masalah, tapi saya lebih aman lagi menggunakan sistem ini. Juga seperti ini. Jadi sekitar mungkin 3 atau 5 hari nanti, kalau tergantung nanti pertumbuhan pohonnya ya, kalau udah mulai tunas kita langsung taruhin. Kalau yang ini sama, setengah sendok makan ya, setengah sendok makan kita taruhin, taburin. Kalau ini langsung diisi. Kalau untuk sistem hidroponik ini enaknya kalau dia udah ditaruh NPK, dia akan sisa-sisa NPK kan jatuh. Nanti akan keserap lagi. Karena memang di sini tempat naruh air. Tapi kalau seperti ini, biasanya yang sisa-sisa akan jatuh keluar karena model sistem biasa. Nah, kalau nanti untuk pemakaian NPK, kalau ini cukup 3 minggu sekali aja ya, karena nanti dia akan terserap lagi. Kalau yang seperti ini 1 minggu atau 2 minggu lah paling lambat ya, dengan dosis yang sangat rendah ya. Dan untuk selanjutnya, untuk kalau nanti sudah numbuh ya, udah bagus, jangan lupa untuk selalu menggunakan kita lakukan penyemprotan. Penyemprotan menggunakan pestisida atau fungisida. Untuk fungisida itu biasanya kalau mawar itu biasanya terserang jamur ya. Jamur di setiap batangnya kan mengikat nanti kematian. Biasanya mawar itu penyakit utama jamur sama ulat. Tapi ulat kadang kurang ya, ulat atau belalang. Nah, untuk belalang kita gunakan pestisida, bisa desis, bisa dusban dengan dosis yang udah tetap pada kemasannya ya. Dan untuk fungisida kita lakukan penyemprotan itu 1 bulan sekali. Ya, 1 bulan sekali. Dan kalau untuk pestisida, begitu melihat ada penyakit langsung kita semprot aja ya, bisa 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, itu kan tergantung dari keadaan pohon. Makanya kita tidak bisa memastikan 1 bulan sekali atau 2 bulan. Pokoknya kalau begitu melihat ada penyakit langsung semprot gitu, indikasinya kayak gitu aja. Kita biarin dan kita taruh, karena ini posisinya udah di pruning ya, udah habis daunnya, kita bisa langsung kita panasin. Tapi kalau tadi kita sisain daun, kita nggak bisa langsung ditaruh di tempat langsung panas. Harus kita demin seminggu, baru kita taruh di tempat panas. Tapi kalau ini, karena kita memang habisin daunnya, kita langsung bisa taruh di tempat panas. Nah, ini kayak saya sisain daun sedikit, nggak apa-apa, karena ini menggunakan sistem media air ya, untuk hidroponik. Untuk selanjutnya, nanti akan kita update terus perkembangannya ya. Kita nanti update terus perkembangannya 10 hari atau mungkin 7, kita lihat nanti posisi pohonnya, tumbuhnya bagusnya mulai hari keberapa. Nanti kita update lagi, kita bikin video lagi, kita sampaikan ke teman-teman hasilnya kayak apa. Tapi untuk video kali ini sampai di sini ya, kita udah kasih tutorialnya ya. Mudah-mudahan, saya berharap nanti hasilnya akan bagus ya. Teman-teman atau Anda sekalian bisa menerapkan cara ini di rumah masing-masing. Tapi yang jelas, untuk sistem hidroponik saya lebih menganjurkan karena dia pertama lebih efektif ya. Lebih efektifnya kenapa? Dalam hal penyiraman. Kalau menggunakan sistem hidroponik, kalau musim panas pun kita bisa nyiram itu 5 hari sekali ataupun 1 minggu sekali. Ya, kalau sistem ini kita bisa setiap hari. Dan untuk pertumbuhannya biasanya ya, kita bisa nanti dari buktian, biasanya pertumbuhannya jauh lebih cepat untuk sistem menggunakan hidroponik karena dia lebih tersedia untuk asupan nutrisinya, dan bunganya dia lebih gede dan lebih panjang bagusnya ya, rontoknya itu akan lebih lama. Kalau ini mungkin 4 atau 5 hari rontok, kalau ini mungkin 6 atau 7 hari baru rontok lah, kayak gitu ya. Saya kira tutorial bagaimana cara mengembalikan pohon mawar yang tadinya berbunga lebat, daunnya juga lebat, yang biasanya kita beli dari nursery atau lapak-lapak
tanaman hias, udah bunganya rontok, terus hidup merana seperti ini. Nah, ini cara mengembalikannya seperti ini, teman-teman ya. Jadi teman-teman udah tahu, mudah-mudahan teman-teman bisa mengaplikasikan tutorial ini di rumah masing-masing. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua ataupun yang melihat video ini. Jangan lupa subscribe, share, dan komen-komennya ya, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman belum jelas, silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.